بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي. Like, comment, and subscribe. Bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladan contoh yang baik. Ashabikan nujum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Dengan bintang mana saja, dengan siapa saja yang kalian jadikan pedoman, insyaallah kalian akan mendapat petunjuk. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di antara contoh-contoh keteladanan yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi kita dan para sahabat adalah pada saat mereka sedang berada di medan peperangan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menceritakan tentang perang Badar yang terjadi pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang luar biasa ini. Kalau dari segi bilangan, ternyata perang Badar ini bukanlah peperangan yang besar, karena ada peperangan yang lain yang justru tidak begitu terkenal dibandingkan dengan perang Badar, dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Akan tetapi perang Badar ini, walaupun jumlah pasukan kaum muslimin sedikit, cuma 313 orang, tapi memiliki peran dan kualitas yang sangat luar biasa, memiliki pelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan perang ini disebut dengan Yaumul Furqan. Apa maksud Yaumul Furqan? Hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa demikian ya rahimahullah, hadirin yang dirahmati Allah? Kita sudah pernah menyebutkan bahwa perang Badar ini bukanlah peperangan yang direncanakan, tapi peperangan yang direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dibahasakan oleh Allah, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian dari kalangan kaum muslimin, sebagian dari kalangan mukminin lakarihun, tidak begitu terdorong untuk berperang. Bahkan bukan tidak begitu terdorong, mungkin sangat sopan bahasa saya ini. Lakarihun, benci untuk berperang. Allah mengatakan demikian. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, benci untuk berperang. Tapi Allah menginginkan supaya ini terjadi. Kenapa demikian? Karena sudah 16 abad tidak ada penyembahan Allah secara murni. Jadi semenjak Nabi Isa, kemudian kita ketahui Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh dan berakhir dengan disalib. Ada yang mengatakan diselamatkan oleh Allah, ada yang mengatakan betul-betul berhasil disalib. Ini juga riwayat dalam tentang penyembelihan salib yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu terhadap Nabi Isa. Setelah Nabi Isa baik berhasil disalib atau Allah selamatkan, maka penyebaran agama Nasrani itu tidak seperti penyebaran agama Islam yang bisa meluas begitu. Kemudian ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu hanya dikhususkan kepada kaum mereka, dikhususkan dakwahnya kepada kaum itu, kecuali tersebar ke kaum yang lain. Seperti ajaran Nabi Musa itu dikhususkan ke Bani Israel, yang kebetulan Bani Israel ada di Mesir, maka Fir'aun juga ikut harus beriman. Padahal sebenarnya adalah tujuannya kepada Bani Israel saja, tidak kepada Fir'aun dan penduduk Mesir. Tapi karena berada di tempat itu, maka penduduk yang ada di sekitar itu juga harus merasakan, harus juga beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sudah 6 abad sejak Nabi Isa dilahirkan atau sejak Nabi Isa berdakwah, tidak ada penyembahan Allah secara murni. Maka kalau kali ini tidak Allah menangkan, maka tidak ada harapan lagi Allah itu akan disembah.
Dan ini bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah ketika sudah mantap mengambil keputusan untuk berperang, Rasulullah berdoa, ya Allah, hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha. Allah, ini orang Quraisy telah datang dengan rombongan mereka secara sombong. Kemudian Rasulullah melanjutkan doa, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan kaum muslimin kali ini, maka tidak ada harapan engkau akan disembah kembali setelah hari ini. Sampai begitu cara Rasulullah bermunajat, berharap supaya peperangan ini dimenangkan oleh Allah. Kalau tidak, maka nggak ada harapan lagi, nggak ada penyembahan lagi terhadap Allah secara murni, karena Rasulullah adalah Nabi terakhir. Dan peperangan ini setelah Allah takdirkan terjadi, padahal inna fariqan minal mu'minina lakarihun, sebagian dari kalangan para sahabat tidak suka terjadi peperangan karena mereka mengharap harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka Allah jadikan sebab-sebab ilahiyah yang di luar kuasa manusia supaya peperangan ini terjadi. Di antaranya Allah memperlihatkan ke diri Nabi, idh yurikahumullahu fi manamika qalila, memperlihatkan dalam mimpi Nabi bahwa jumlah mereka sedikit, jangan takut. Nah, ini sudah mendapat dorongan untuk berperang yang sebelumnya agak ragu-ragu. Kemudian dari kalangan kaum musyrikin, ketika mendapat informasi kafilah dagang sudah berhasil lolos, seharusnya tujuan mereka untuk berperang sudah tidak ada lagi, yaitu tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap harta dagangan mereka. Tapi harta dagangan sudah lolos, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan peperangan. Sebenarnya seperti itu, dan ini yang diusulkan oleh sebagian dari tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan ada sebagian yang sudah berhasil pulang, sebanyak 300 orang itu pulang, nggak jadi melanjutkan peperangan. Tapi karena Abu Jahal yang sombong, akhirnya peperangan tetap dilanjutkan. Idh yurikumuhum idhil taqaitum qalila. Ketika Allah memperlihatkan, kalau kemarin malam diperlihatkan ke Nabi dalam tidur beliau, maka kali ini diperlihatkan kepada kalian qalilan, jumlah mereka sedikit. Wa yurikum fi a'yunihim qalilan, dan diperlihatkan ke mata mereka jumlah kalian juga sedikit, supaya terjadi. Tapi pada saat ketemu, laqad kana lakum fi fi'atainil taqat, laqad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, sungguh telah ada tanda-tanda kebesaran Allah, cara Allah untuk memenangkan pertempuran ini. Fi fi'atainil taqata, pada dua kelompok yang berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang fi sabilillah. Wa ukhra kafiratun, satu kelompok lagi adalah kafir, yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Pada saat ketemu umat ternyata banyak. Kemarin saya lihat sedikit, ternyata pada saat berperang jumlah kaum muslimin bertambah banyak, sehingga memberikan ketakutan di hati kaum musyrikin, dan itu adalah salah satu penyebab yang membuat mereka kalah. Ini sebab ilahiyah,
asbab ilahiyah. Karena Nabi kita adalah diutus kepada manusia, maka beliau dipilih oleh Allah sebagai manusia, tidak malaikat. Kalau malaikat kita susah untuk mencontohkan, nggak bisa kita tiru karena dia nggak makan, nggak minum, nggak punya hawa nafsu. Tapi karena Rasulullah adalah manusia, maka tidak ada alasan untuk kita katakan nyankan Nabi. Ya beliau Nabi, tapi tetap beliau sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sudah ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad, contoh. Hanya dulu ya, enggak sekarang. Banyak ketika orang diajak ke masjid berjamaah, dia tak beramai jamaah, nyan sunnah Nabi. Hanya ke Nabi. Nyatanya umat biasa mungkin kalau tidak punya kemampuan untuk berjamaah, ya enggak usah dipaksa-paksa kali lah. Tidak. Nabi kita adalah sosok yang harus kita jadikan teladan, kita contohkan. Jangan kita menjadikan alasan nyankan Nabi. Ada sikap-sikap seperti menikah lebih dari 4 orang, itu boleh kita alasankan beliau kan Nabi. Tapi kalau untuk salat jamaah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang umumnya disyariatkan kepada semua umat beliau, itu tidak ada alasan untuk kita katakan beliau kan Nabi. Tetap harus kita berusaha untuk melakukannya. Maka ada sebab-sebab basyariyah, sebab-sebab pemikiran Nabi, ijtihad Nabi, ijtihad para sahabat supaya peperangan ini bisa dimenangkan. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah bagaimana apa yang harus kita lakukan. Dan di antara sikap Rasulullah SAW selain bermusyawarah, di mana kita harus menetap, di mana kita harus turun, bagaimana kita menguasai air, Rasulullah mengutus intelijen. Dan pada saat hal-hal yang penting, nah ini ya, seorang pimpinan harus melihat hal ini. Intelijen itu sendiri beliau yang berperan. Maka Rasulullah ketika sudah ada keputusan untuk berperang, beliau dan Abu Bakar As-Siddiq datang untuk menggali informasi di mana posisi tentara Quraisy berhenti. Dalam perjalanan beliau dengan Abu Bakar berdua saja, berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang ada di tempat itu. Maka Rasulullah bertanya kepada kakek ini, adakah engkau melihat atau adakah engkau mendapat informasi tentang tentara Quraisy dan tentara Muhammad? Jadi beliau menyebutkan tentara Quraisy dan tentara Muhammad supaya kenapa? Untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Ini cara Rasulullah SAW. Adakah engkau melihat, mendapat informasi tentang tentara Quraisy dan tentara Muhammad? Maka tuan syekh ini menjawab, mimman antuma, kalian ini siapa? Saya enggak akan beritahu kecuali engkau, kalian berdua memberitahu kalian ini siapa dan dari mana. Mimman antuma. Maka Rasulullah SAW menjawab, idza akhbartana akhbarnaka, kalau engkau memberi informasi kepada kami, maka kami nanti akan memberi informasi tentang diri kami. Siapa kami? Faqal asy-syekh, kemudian syekh ini menjawab, awadzaka aw hadza bidzak, apakah ini imbalannya? Begitulah bahasanya. Maksudnya kalau saya memberi jawaban, maka engkau akan juga memberi jawaban. Faqala Rasulullah, na'am. Maka akhirnya syekh ini menjawab, balagani, dapat informasi kepada saya bahwa Quraisy datang ke sini fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini, sekitar hari ini. Fa in sadaqa man akhbarani, kalau memang benar orang yang mengatakan itu bahwasanya Quraisy berangkat pada hari ini dan hari ini, maka Quraisy sekarang sudah berada di posisi ini. Itu posisi tempat kejadian perang Badar itu. Kemudian
balagani, sampai juga berita kepadaku Muhammad juga demikian, berangkat pada hari ini dan hari ini. Kalau benar informasi itu yang disampaikan kepadaku, maka Muhammad sekarang sudah berada di posisi ini, itu posisi di mana Rasulullah sedang meletakkan pasukan beliau. Maka Rasulullah mendapat jawaban yang benar karena posisi beliau berada di tempat itu. Maka kemungkinan besar Quraisy juga berada di tempat yang disebutkan oleh Tuan Syekh itu. Maka Rasulullah SAW disodorkan lagi pertanyaan tadi, mimman antuma, kalian ini dari mana? Maka Rasulullah menjawab, nahnu min ma, kami dari ma. Apa arti ma? Ma dalam bahasa Arab artinya air. Maka orang tua ini berpikir, dari air, dari ma, dari kabilah ma. Kabilah ma itu sendiri ada beberapa tempat. Ada kabilah ma di Iraq, ada kabilah ma di tempat lain. Seperti di Aceh misalnya ada Lancuk, ada Ujung Blang, ada Ujung Blang Birun, ada Ujung Blang Losmoe. Begitulah memberi jawaban yang tidak pasti. Nahnu min ma. Kemudian Rasulullah berangkat. Terima kasih.